Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua telah melaksanakan salat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini spesial ini di bulan Ramadan. Sepertinya jamaahnya udah gak sabar mau baca Quran. Jamaahnya mau khatam ya ini. Ya udah benar, udah paling benar adalah khatam Quran di Ramadan. Sebentar atau sekejap ana ingin menambah semangat kita dalam Al-Quran di bulan Ramadan. Begini, Ramadan itu dipilih sebagai bulan turunnya Al-Quran ya. Turun Al-Quran di bulan Ramadan. Baik turun diturunkan dari Allah Azza wa Jalla kepada ada pendapat, tapi ya pendapat ke langit pertama, walaupun pendapat itu oleh guru Quran ana beliau tidak ambil. Kita ambil yang pasti aja, yaitu Iqra, surat Iqra. Surat Iqra itu sudah pasti ayat 1 sampai 5 itu sudah pasti turunnya di bulan Ramadan. Tempatnya di mana? Di mana? Di Gua Hira. Jadi Ramadan itu memang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Juga Ramadan itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad bertemu secara khusus dengan Jibril setiap malam, khusus. Jadi ada pertemuan khusus rutin setiap malam. Itu hanya di bulan Ramadan juga, dipilih bulan Ramadan. Pertemuan antara siapa tadi? Jibril alaihissalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu hadisnya ya? Sudah ya. Hadisnya itu ceritanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Hadisnya itu sebenarnya ceritanya tentang kedermawanan Nabi, Pak, sebenarnya. Tetapi di dalam hadis itu ada cerita dikutip di situ oleh Ibnu Abbas tentang apa yang Nabi lakukan di malam Ramadan. Ya, tapi sebenarnya hadisnya tentang dermawan, yaitu bunyi hadisnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ajwadun nas bil khair. Rasul itu manusia yang paling dermawan, paling
dermawan. Jadi sangat dermawan. Baik, sebelum kita jelaskan hadis ini, kita coba sedikit mengulang atau mengingat siapa sahabat yang pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Siapa? Siapa Pak? Silakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mensedekahkan seluruh hartanya. Ada penjelasan dari kitab-kitab sirah atau ulama sirah yang dimaksud semua hartanya itu harta cair. Wallahu a'lam. Itu hanya pandangan ya. Harta cair berarti kontrakan sih masih ada. Harta cair berarti dinar atau dirham, semua. Sampai Nabi SAW bertanya, "Madza tarakta li ahlika?" Kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan untuk mereka, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu kalimat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu Abu Bakar As-Siddiq dari cerita ini kita lihat sangat dermawan, ya. Kita nggak pernah mensedekahkan seluruh hartanya dalam keadaan sudah berkeluarga, nggak pernah. Itu beliau mensedekahkan dalam keadaan berkeluarga. Kalau dalam keadaan anak bujang sendiri mungkin pernah dan nggak banyak lah uang bujang ya kan. Paling punya berapa selesai. Tapi ini berkeluarga, beliau sedekahkan, bahkan ayahnya pun menegur beliau. Ini menunjukkan kedermawanan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Abbas mendengar cerita kedermawanan ini pastinya. Ke kita saja sampai, bagaimana dengan Ibnu Abbas? Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang paling dermawan itu di antara semua yang ada di situ, Nabi dan para sahabat, yaitu tetap Nabi yang paling dermawan. Antum bayangin. Gimana berarti kedermawanan Nabi itu nggak bisa dibahasakan dengan lisan kita. Paling gampang kita bahasakan, paling gampang adalah sering kita dengar apabila ada yang meminta tidak pernah ditolak kan gitu. Itu sering kita dengar kalimat itu. Apabila diminta tidak pernah ditolak. Tapi kalau hanya itu nggak cukup menurut ana. Kalau gitu berarti diminta dulu baru dikasih kan? Nggak juga kan? Ada hadis lain yang menjelaskan tentang kedermawanan Nabi, yaitu tentang seorang ketua suku yang datang kepada Nabi mengetes kedermawanan Nabi. Pernah dengar nggak? Mengetes kedermawanan Nabi. Waktu itu Nabi SAW punya kambing banyak sekali. Kambing beliau SAW itu ada di antara dua kaki gunung. Ya, kalau kita ada dua kaki gunung, di tengahnya kan ada perantara tuh. Nah, di tengahnya itu banyak kambing yang sangat banyak di situ. Itu punya Nabi saat itu. Nabi pernah menjadi orang terkaya di kota Mekah, bukan di Jazirah, di kota Mekah, orang terkaya. Tapi itu di ujung hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sempat punya harta banyak. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam punya harta banyak, itu ada seorang ketua suku yang mengetes kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, minta harta." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai fulan," Nabi menyuruh seorang sahabat, "Antarkan orang ini ke gunung sana yang ada kambingnya." Yang kambingnya Nabi SAW ada di situ. Diantarkan, dan kata Nabi, semua kambing yang ada di situ kasih dia. Maka orang itu pun datang dan melihat kambing banyak sekali. Ada kambing di kaki gunung berkeliaran di situ. Terus si orang itu nggak percaya, ya. Orang ketua suku ini kan dari suku Badui, belum kenal Nabi kan, baru mendengar siapa Muhammad, tapi belum tahu bagaimana Nabi. Jadi terkadang itu kaum muslimin, terkadang itu ilmu itu didapat dari interaksi muamalah. Ini contohnya. Orang ini tidak banyak mendengar hadis tentang sedekah, tidak banyak teori sedekah. Kalau kita udah banyak teori sedekah. Tapi beliau melihat langsung bagaimana Nabi bersedekah, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum beliau meyakini
Nabi akan memberikan seluruh harta atau seluruh kambing yang ada di situ. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, jangan hina saya, ya, jangan hina saya. Kambing sebanyak ini mau dikasih, jangan main-main istilahnya. Dia nggak percaya, ya. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Dia nggak percaya bahwa akan ada pemberian sebanyak itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil itu untuk kamu, ambil aja, nggak ada masalah. Memang mau dikasih untuk kamu, ambil aja. Maka orang tersebut dengan terkejut menerima harta itu, langsung pulang ke kaumnya. Kemudian mengeluarkan satu kalimat, ya, satu kalimat yang terkenal. Kata beliau, ayuhal qaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah. Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, yatasaddaq, bersedekah, yatasaddaqu, beliau bersedekah, kaman la yakhaful faqr, bersedekah seperti orang yang tidak pernah takut kekurangan. Hah? Kalimatnya gimana? Gimana? Sedekah tidak takut kekurangan. Ya. Nah, ini deskripsi ini lebih cakep daripada deskripsi yang pertama. Atau kita gabungkan. Deskripsi yang pertama tadi, Nabi itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Ini bagus deskripsi ini. Kita tambah dengan deskripsi yang kedua. Apa deskripsi yang kedua? Nabi sedekah bagaikan orang yang tidak takut kekurangan, tidak takut fakir. Ada sa'ab jiddan, ada teori ada. Ini teori Syekh. Teorinya begini, tapi ini enggak gampang. Yatasaddaq, bersedekah seperti orang yang la yakhshal faqr, la yakhshal faqr. Muhammadun itu bersedekah tidak takut fakir. Berarti kita gabungkan, yaitu apabila ada yang meminta tidak pernah di reject, tidak pernah ditolak. Dan ketika bersedekah, sedekahnya tidak takut, nggak punya apa-apa, pokoknya keluarkan. Tidak takut kekurangan, tidak takut nol, keluarkan. La yakhshal faqr, tidak takut kurang. Nah, ini deskripsi yang kedua. Deskripsi yang ketiga dari Ibnu Abbas, deskripsi yang menurut ana ini super hebat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada kalam, ini ucapan Ibnu Abbas, deskripsi yang lebih hebat dari deskripsi yang ada. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ajwadun nas adalah orang yang paling dermawan. Nanti di paling bawah Ibnu Abbas mengungkapkan kalimat yang paling hebat lagi. Tapi di awal beliau mengatakan ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Berarti semua kedermawanan yang antum pernah dengar, Abdurrahman bin Auf pernah dengar nggak? Beliau kaya raya kan? Beliau mewasiatkan apa? Pernah dengar nggak? Beliau wasiat apa? Pernah dengar kali ya? Dinar, 100 dinar untuk seluruh ahli perang Badar. Kalau saya mati, semua peserta perang Badar 100 dinar. Kalau saya mati, istri Nabi nafkahnya setahun dari harta saya. Istri Nabi udah meninggal, janda, mohon maaf, meninggal Nabi, semua nafkahnya dari Abdurrahman bin Auf. Itu dermawan. Kemudian Umar setengah harta, kemudian Utsman, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini semua orang dermawan. Semua ini orang yang Al-Qur'an itu masuk ke dalam hati mereka dan mereka mengamalkan Al-Qur'an dan mereka tahu kehidupan itu adalah yang di hadapan. Mereka tahu apa yang ada di belakang itu ditinggalkan, yang diinfakkan itu yang akan diterima. Itu mereka sudah paham itu. Itu persis dengan pertanyaan Sulaiman ibn Abdul Malik bertanya kepada Abu Hazim ibn Abdul Aziz. Sulaiman raja di zaman dulu Abbasiyah kalau tidak salah, apa Umayyah, pokoknya raja setelah Khilafah Rasyidin. Setelah Khilafah Rasyidin, raja muslim itu glamor, kekayaan itu dipakai untuk fasilitas sang raja, istana, pegawai, pokoknya mewah lah. Setelah Khulafaur Rasyidin ya, pokoknya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak, Hasan
Enggak, sisanya udah mulai ikutin pola kerajaan Romawi dan Persia. Oh, ada lengkap fasilitasnya. Termasuk Sulaiman rahimahullah. Tapi beliau termasuk baiklah, khalifah yang baik. Beliau mengatakan, Sulaiman berkata kepada seorang ulama dari Madinah namanya Abu Hazim di zaman itu. Beliau berkata kepada Abu Hazim, ya Abu Hazim, limadza nakrahul maut? Itu pertanyaannya. Khalifah bertanya, limadza nakrahul maut? Kenapa kita ini nggak suka mati? Kenapa kita nggak suka mati? Lantas apa kata Abu Hazim? Kata Abu Hazim, ya Amirul Mukminin, li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Karena kalian itu memegahkan tempat tinggal kalian di dunia dan menghancurkan tempat tinggal kalian di akhirat. Maka orang nggak suka mati kalau begitu. Antum beli fasilitas mobil mewah, HP mewah, kendaraan mewah, rumah mewah, kasur mewah, semua dimewahkan di dunia ini. Kekuasaan A diambil, kekuasaan B diambil, perusahaan A dan B, terus semua antum kuasai di sini. Mana mau antum mati kalau gitu? Hah? Kharrabtumul akhirah. Rumah kedua antum rusak. Mana mau antum pindah dari istana ke rumah yang rusak di sana? Mana mau? Mana mau orang pindah dari rumah Pondok Indah ke belakang Manggarai? Manggarai itu ya, yang itu. Allah, semoga Allah masukkan mereka dalam surga. Karena orang du'afa masuk surganya lebih kuat jaminan surganya daripada orang kaya. Hakatanya ini. Hadis banyak tentang itu. Ya, mana mau orang, jangankan pindah sih, lewat aja begini. Bagaimana mau mati? Jadi orang yang terlalu memegahkan kehidupan dunia, dia nggak akan mau mati. Itu kata siapa? Hikmah dari siapa? Abu Hazim. Ada juga hikmah lain, waktunya nggak cukup. Tentang orang itu, mereka itu suka memegahkan rumah yang di sini, tidak mempersiapkan rumah yang di sana. Ada cerita satu hadis lagi. Ini hadis. Pernah kata Aisyah, pernah di situ hadisnya, kami memotong kambing, dzabahna syatan. Hadis Bukhari. Hadis Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Tirmidzi tapi sahih. Menyembelih kambing. Menyembelih kambing di situ penjelasannya bisa keluarga Nabi untuk istri-istrinya, Nabi dan istri-istrinya, atau sahabat memberikan kepada Nabi. Yang penting ada kambing disembelih utuh. Kemudian Nabi tahu disembelih kambing. Kemudian Nabi keluar sekejap, kemudian Nabi pulang. Udah selesai, udah dimasak, udah selesai. Nabi tanya kepada Aisyah. Ya Aisyah, ini kata, lihat cara berpikir Nabi. Ya Aisyah, madza baqiya minal ad-dha'n atau ma'iz, dari kambing yang ditumpuk, mana sisanya mana? Kata Aisyah, Nabi mau makan nih. Kata Aisyah, kata Aisyah, kharajat kulluha baqiyat dhira'uha. Semua sudah keluar ya Rasulullah, saya sedekahkan. Sisanya apa? Dhira itu hasta. Hasta kambing itu pahanya masuk nggak? Ada tanya, teman juga nggak tahu. Hasta pahanya masuk nggak? Hasta itu mana? Dari sini ya? Apa dari sini? Hasta berarti pak ininya nggak masuk. Hasta kambing dari dengkul ya, dari dengkulnya sampai bawah. Baqiyat dhira. Kalau ini fakhidh namanya, fakhidh, paha. Jadi yang sisa itunya, sisanya keluar. Kata Aisyah, kalau antum ya, istri antum begitu atau anak istrinya begitu, ini kenapa sih sedekain sisain kayak satu paha gitu ya? Enggak, tapi Nabi lihat, Nabi ketika Aisyah mengatakan semua sudah keluar, sisa satu dhira, dengan tenang Aisyah mengatakan itu, dengan tenang Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, baqiyat kulluha illa dhira. Kata Nabi SAW, dibalik cara berpikir Nabi, semua yang dikeluarkan itu tersisa untuk kita. Yang bukan untuk kita adalah yang hasta itu. Jadi yang kamu keluarkan itu yang punya kita nanti di depan. Kita akan terima itu sebagai pahala di depan ketika kita mati di akhirat. Yang ini bukan punya kita. Itu cara berpikir Nabi. Dan hadis semisal banyak. Ya, kalau dibaca-baca lagi banyak tentang hadis kata Nabi kepada sahabat, kalian lebih mencintai harta
anak-anak kalian daripada harta kalian. Sahabat bingung, mana mungkinlah kita lebih cinta mobil anak daripada mobil sendiri, rumah anak dari rumah sendiri, jam anak dari jam sendiri, HP anak HP sendiri, emas anak emas sendiri. Tentu kita lebih suka emas kita. Tapi cara berpikir Nabi nggak gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian pakai harta kalian, apa yang kalian tinggalkan setelah kematian adalah harta anak ahli waris kalian. Jadi cara berpikirnya itu, cara berpikir Nabi, yang disimpan itu yang ditinggalkan. Apa ayatnya, Zat? Mimma khawalnakum wara'a dhuhurikum, itu. Semua harta yang kami berikan itu yang disimpan, itu ditinggalkan. Yang kalian keluarkan itulah yang kalian akan hadapi, itu yang punya kalian, itu yang kalian akan terima. Jadi seseorang muslim, orang yang mengerti nih kaum muslimin, kalau antum mengerti tasawur, cara berpikirnya adalah saya harus siapkan untuk rumah di akhirat saya. Enggak mesti banyak sih sebenarnya. Yang penting antum rutin, ini Ramadan, antum ada sedekah A, sedekah B. Ya, balik lagi ke hadis yang tadi. Kita balik lagi ke hadis yang tadi, kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Oke? Paling dermawan di luar Ramadan maksudnya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Kemudian masuk bulan Ramadan, dermawannya Nabi bertambah. Oke? Nah, berarti PR yang kedua nih, antum atau ana, pertama usahakan dermawan. Baik, kalau tidak terlalu dermawan, masuk Ramadan tolong tambahin dermawannya. Berarti ini Ramadan ini, kedermawanan harus bertambah. Itu standar. Ramadan datang menambah kedermawanan, itu standar. Ya, berarti ya silahkan antum tambah sedekah antum. Jangan pernah berpikir ana pas-pasan, ana nggak punya banyak uang untuk sedekah. Jangan pernah berpikir begitu. Jangan pernah berpikir gitu ya. Karena Nabi banyak dalam hadis menjelaskan, jaga diri kalian dari neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Dalam hadis lain, siapa yang bersedekah setara satu butir kurma. Berapa harga satu butir kurma? Berapa, Pak? Sebutir kurma. Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin. Siapa yang bersedekah sebutir kurma dengan harta halal. Harta halal. Sebutir kurma. Berapa harga sebutir kurma? 1.000 lah. 1.000. Nilai 1.000. Kalau antum masukin ke kotak amal, gak pernah kali antum masukin 1.000 kotak amal. Apalagi kalau antum masukin 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Hada kabir. Itu bisa besar. Kalau uang seperti itu dimasukkan tuh bisa besar. Ya, kecil aja, satu butir aja bisa besar pahalanya. Dalam hadis itu bisa seperti gunung Uhud. Jadi nggak ada alasan nggak sedekah tuh, tidak ada alasan. Ana sampaikan, ana fakir, al fakir juga sedekah. Ana miskin, miskin juga sedekah. Masa nggak punya sekedar satu butir kurma 1.000, 2.000? Masa nggak punya? Istilahnya uang orang yang ngumpulin 500-an perak sambil parkirnya, dia punya 1.000, 2.000 itu. Punya dia, sedekahkan. Sedikit sedekahkan, banyak sedekahkan. Dan yang penting adalah halal. Karena kalau tidak halal, tidak diterima. Dapat uang 10 miliar misalnya, 10 miliar. Banyak 10 miliar. 6 miliar buat bikin masjid. 4 miliar buat keluarga Anda. Diterima nggak masjid 6 miliar pakai uang haram? Uang sogokan. Ada sih. Ente mau bikin mewah semewah apa juga, mau 10 miliar juga, la yuqbal. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Jangan main-main. Allah thayyib, bersih suci. Jangan bersedekah dengan yang kotor. Allah enggak suka dengan yang kotor. Ghairu maqbul, enggak diterima. Uang riba, uang sogokan, uang curian, uang tipu-tipu, la ghairu maqbul. Enggak diterima. Lebih baik antum sedekah dengan yang halal walaupun saghir. Ada afdal. Sedekah dengan 1.000, 2.000, 3.000, afwan. Itu kecil sekali sebenarnya. Hadza afdal. Masukin tuh kotak amal 5.000, masukin. Hadza afdal daripada sedekah jutaan rupiah uang syubhat, uang haram. Jangan bangga dengan uang haram. Balik lagi, Nabi SAW ajwad ma yakun fi Ramadan. Di Ramadan lebih dermawan lagi. Tamam? Berarti sekarang udah Ramadan, tolong ditingkatkan kedermawanan. Fadhal, masing-masing bisa melihat bagaimana caranya. Yang ketiga, tingkatan ketiga, kata Ibnu Abbas, hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nah ini nih, jadi ceritanya tentang kedermawanan Nabi di luar Ramadan, terus kedermawanan di dalam Ramadan bertambah, terus Ibnu Abbas bilang lagi, cerita di bawahnya, Nabi itu
di setiap malam bulan Ramadan, setiap malam ketemu Jibril. Fayudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Nabi Al-Quran. Oke? Cara mengajarkannya, Jibril bacakan, Nabi dengar, atau sebaliknya, Nabi yang ardah, Nabi yang memberikan arad membaca, Jibril yang mendengar. Dua tektok. Karena memang harus begitu kan? Harus dari syekhnya membacakan dan dari muridnya menyetorkan. Itu udah standar Quran udah seperti itu. Ardah, fayu'ariduhul Quran, fayudarisuhul Quran. Jibril membacakan, Nabi menyimak, atau sebaliknya. Dan di sini di ayat, di hadis ini yudarisuhu yakni mengajarkan. Ada tilawahnya, ada pembahasannya. Jadi malam itu Nabi setiap malam bertemu dengan Jibril, ada pembahasan Al-Quran dan bacaan Al-Quran. Baik. Dari sini kaum muslimin, berarti malam adalah malam Ramadan, waktu terbaik untuk mengisi malam Ramadan adalah dengan apa? Dengan apa? Quran. Baca Quran minimal, maksimalnya dirasah Quran, belajar Quran. Itu maksimal, minimal baca. Ini dalil wadih Syekh, ini dalil jelas. Kalau seandainya lebih afdol siang, pasti Jibril turunnya siang. Siang enggak. Jibril enggak turun siang. Tapi bukan berarti enggak baca siang, enggak boleh baca Quran. Baca Quran. Lakin afdalnya adalah malam. Khususnya Ramadan. Berarti malam Ramadan takhsis, mengkhususkan malam Ramadan untuk tilawah atau mudarasah untuk belajar Quran. Hadhihi sunnah yang dianjurkan. Sebagaimana mengkhususkan tarawih di malamnya, itu sunnah juga mengkhususkan Quran di malamnya. Makanya ada tadarus ya, tadarus keliling itu ada sunnah jamil, itu bagus. Boleh berkelompok, itu sunnahnya, atau sendiri-sendiri juga tidak masalah. Yang penting malam jangan ketemu Juventus nih. Ketemu apa lagi itu? Hah? Manchester United. Ya, gimana nih malam Ramadan ketemu Ronaldo, ketemu Messi. Dan Nabi ketemu Jibril, antum ketemu siapa Syekh? Ya, ketemu YouTube, ketemu ini. Ba'da tarawih biasanya udah capek saat tarawih, udah ngantuk. Habis tarawih langsung sliding terus. Yang ditemuin handphone aja. Tolong ini buat ana dan buat kita. Justru malam itu diusahakan bertemu dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau nggak ada guru, bertemu dengan Quran, dengan Qurannya, maka kita baca Quran. Dan ada hadis menjelaskan bahwa Quran itu akan menolong orang, akan menjadi syafaat. Yakni syafaat Quran itu akan lebih jika dibacanya malam kalau dia menahan tidur. Ya, ada hadis, ya Rabb, inni mana'tuhun nauma bil laili fashaffi'ni fih. Ya Allah, aku menahannya dari tidur di malam hari, maka tolong jadikan aku syafaat baginya. Jadi Quran itu kalau dibaca malam, dia akan membela kita lebih besar. Siang dia akan bela kita, syafi'an, barang siapa baca Quran, suara akan menjadi syafaat. Tapi kalau malam 2 kali lipat, dia akan mengatakan, ya Allah, siang udah baca kan, yang malam dia baca juga, ya Allah, supaya dia menahan tidur untuk baca saya, maka jadikan saya syafaat. Itu akan membela kita jauh lebih kuat kalau seandainya kita baca malam. Jadi kita punya dalil pertama, Nabi malam ketemu Jibril baca Quran. Ditambah Quran sendiri memuji, menolong orang yang akan membacanya di malam hari. Berarti kaum muslimin, siang silakan tilawah ini. Kalau bisa lailan, malam taqra Quran. Baca Quran. Terakhir hadisnya belum selesai. Terakhir kata Ibnu Abbas, wa kana Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Setelah Nabi malamnya bertadarus dengan Jibril, tiap malam baca Quran 1 juz minimal kan. Itu kalau Quran 30 juz kan, Quran itu kan bertahap ya. Pokoknya dari mulai turun Iqra, terus tahun berikutnya Nabi tiap malam Ramadan pasti dengan Jibril sekali habis Quran. Walaupun Quran baru turun 1 juz, baru turun 2 juz, baru turun 3 juz, sampai Nabi terakhir wafat itu komplit Quran. Maaf, belum begitu komplit karena ada yang beberapa ayat turun setelah Ramadan. Belum hampir komplit Quran, tinggal sedikit lagi, itu 2 kali khatam. Ya, intinya Nabi setiap malam tuh banyak yang dibaca dan difahami hukum-hukumnya setiap Ramadan. Nah, karena Nabi memahami makna ayat, dibaca ayat, difahami, kata Ibnu Abbas,
ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Ada sebuah pengaruh dari bermudarasah, bertadarus, bertemuan dengan Jibril. Ada sebuah pengaruh. Apa pengaruhnya? Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu, ini terkenal juga kalimatnya. Kedermawanan Rasulullah SAW. Bagaimana? Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih atau bagaikan apa? Angin yang berhembus. Apa makna angin yang berhembus? Yang kenal dapat, yang tidak kenal dapat, yang kaya dapat, yang miskin dapat, yang baik dapat, yang jahat dapat, yang laki dapat, yang perempuan dapat, yang besar dapat, yang kecil dapat, yang jauh dapat, yang dekat dapat. Itu angin, seperti angin yang berhembus. Itu kedermawanan Nabi SAW. Tapi poinnya bukan hanya sekedar kedermawanan yang ingin Anda sampaikan. Poin pertama tentu kedermawanan. Di luar Ramadan dermawan. Ramadan dermawan. Yang ketiga, harus ada pertambahan iman dengan tilawah antum. Itu yang ingin Anda sampaikan. Pertambahan iman dengan tilawah antum. Antum tilawah nih, ada yang udah juz 2, juz 3, juz 4. Tolong ada target qiraah tadabburiyah, tilawah tadabburiyah, antum baca, ambil 1-2 ayat yang bisa nambah iman. Sehari 1-2 ayat nambah iman. Itu poinnya sebenarnya. Karena poin Ibnu Abbas yang tadi Nabi dermawannya menjadi seperti angin, itu sebab apa? Sebab pertemuan dengan Jibril, sebab membaca Quran, sebab melihat tentang akhirat. Nabi melihat tentang Quran. Kalau antum baca Quran, pasti isinya akhirat. Pasti dunia di sini pasti image-nya rendah. Coba deh. Coba antum ulangi deh, baca Quran lagi. Antum udah sampai juz berapa? Ya, ana minta ayat yang Allah memuliakan dunia di sini. Ana minta 1-2 minta. Setahu ana wallahu alam, ini ayat-ayat ini Al-Quran firman Allah, ya, setahu anak kalau udah bicara dunia itu Allah rendahkan dunia direndahkan. Satu ketika disebut tipu daya, ya, kenikmatan yang menipu. Satu ketika disebut dunia hanya tempat lalai-lalai dan bermain. Satu ketika disebut kenikmat dunia tidak ada apa-apa dibanding akhirat. Satu ketika disebut dunia tidak lebih baik dari akhirat. Ya Syekh, kalau antum baca kemudian antum telahi satu ayat, maka hasilnya akan terbayang bagi seorang muslim kehidupan akhirat. Itu tujuan dari tadarus atau tujuan dari tilawah malam Ramadan. Maka pesan ana berkaitan dengan kedermawanan Nabi termasuk mentadabburi ayat. Tolong sambil antum tilawah rajin siang dan malam, khususnya sebelum tidur, ambil satu ayat, cari baca terjemahnya, tambah iman selama 30 hari. Mudah-mudahan dengan begitu kita semakin bertakwa kepada Allah, satu. Yang kedua, kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Paling tidak kita menjadikan pengaruh Quran pada diri kita di malam bulan Ramadan, atau di siangnya nggak apa-apa. Menjadikan pengaruh Quran kepada hati kita. Itu poinnya, ya. Itu poinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat kaum muslimin. Jangan sekedar qiraatul harf. Mungkin antum ada ustadz yang menjelaskan itu benar. Ada Imam Bukhari misalnya khatam sehari 1 juz, ya, atau Imam Syafi'i 2 juz. Itu khatam begitu banyak, itu benar, itu sahih. Itu namanya khatam harf. Baca hanya untuk harf. Itu buat yang sudah alim, enggak apa-apa khatam harf. Tapi kita kan orang awam. Jangan khatam harf, jangan drr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 
pelan, tapi ada satu ayat yang menyentuh hati, menambah keimanan. Ya, silakan khatam harf agak cepat silakan, tapi juga harus ada satu ayat tiap hari menggugah hati kita, menambah keimanan kita. Demikian wallahu alam, yang benar dari Allah, yang salah dari Anda mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.